Ya, puji Tuhan, bertemu kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manahan, Kamis 13 Februari 2025. Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan Yesus Kristus, salam sukacita, sehat dan sejahtera. Ya, menarik kalau kita berbicara tentang diskriminasi. Ada peristiwa yang berkaitan dengan diskriminasi. Misalnya ada orang mencari pekerjaan atau perusahaan membuka lowongan kerja, tapi penerimaannya itu didasarkan pada etnis dan juga agama. Untuk etnis tertentu dengan agama tertentu boleh bekerja dalam perusahaan itu, dan yang tidak beretnis dan beragama tertentu itu maka dia tidak boleh bekerja pada perusahaan. Jadi membeda-bedakan orang lain, memperlakukan orang lain dengan tinggi di satu pihak dan memperlakukan orang lain dengan rendah pada pihak pada saat yang lain. Ini sangat memprihatinkan, kan? Dan tentu ini tidak berkenan bagi Tuhan. Karena Tuhan tidak menghendaki hal itu. Bukan hanya itu tidak berkenan bagi Tuhan, tapi tentu ini juga menyakitkan untuk orang-orang yang diperlakukan secara diskriminatif. Ada kos-kosan, dalam rumah kos-kosan itu ada tulisan boleh atau diterima kos-kosan tetapi dengan agama tertentu. Ini sangat memprihatinkan kondisi yang seperti ini. Di tengah negara Indonesia yang memperlakukan atau menilai bahwa semua pihak satu dengan yang lain itu sama. Dan hal ini sekali lagi tidak berkenan bagi Tuhan, paling tidak kalau kita memperhatikan kitab Roma. Roma pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10 menyatakan demikian. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Keprihatinan Rasul Paulus pada saat itu adalah adanya sikap diskriminatif yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada orang bukan Yahudi, termasuk di dalamnya kepada orang Yunani. Karena ras mereka yang berbeda, karena orang Yahudi menganggap dirinya adalah ras pilihan Tuhan, ialah orang nomor satu, dan menganggap dirinya sebagai warga nomor satu, dan orang bukan Yahudi sebagai warga kelas 2 dan seterusnya yang bisa diperlakukan secara sewenang-wenang. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menentang sikap diskriminatif ini. Jangan kita bersikap diskriminasi. Itu tidak dikenan oleh Tuhan. Yang dikenan oleh Tuhan adalah mari perlakukan saudara kita, sesama kita, sebagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Sama, equal. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak bersikap diskriminasi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan oleh karena kasih karuniamu yang melimpah bagi kami. Tuhan yang memberkati kami, menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Kami yang hina menjadi mulia karena Tuhan. Dan Tuhan mengajar kami, meminta agar kami tidak diskriminatif terhadap siapapun, berdasarkan golongan etnis, agama, ekonomi, kulit, rambut, atau apapun itu. Tuhan tolonglah kami untuk menjalaninya dalam kehidupan sehari-hari, dalam relasi kami dengan sesama. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.